Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Sahabat pada Al-Quran sama Uzah kita, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Ta'ala malam ini seperti biasa kita akan mengadakan kajian tadabbur Quran. Dan seharusnya jadwal malam ini diisi oleh saudara kita Pak Widodo, berhubungan beliau sedang berulang. Kita isi ya untuk mengisi kekosongan, kita isi. Mungkin pada kesempatan ini kita mengulang dari apa yang sudah kita pelajari. Insya Allah malam ini kita akan membaca tafsir Al-Fatihah. Tafsir ini sudah lewat ya. Saudara-saudara kita seperti Mas Saiful dan juga Pak Huda. Tapi mimbar murojaah, namanya ilmu itu butuh diulang. Para ulama membaca kitab itu tidak cukup sekali 2 kali, bahkan sampai puluhan kali ya. Sehingga betul-betul ilmunya menempel di sumber dan di dalam dada, menempel seperti itu. Insya Allah rekan-rekan semuanya kita akan membaca tafsir Quran surat Al-Fatihah. Apa arti dari Al-Fatihah? Dari Al-Fatihah apa? Al-Fatihah adalah pembuka. Kenapa dinamakan dengan surat pembuka? Dikarenakan dengan Al-Fatihah Al-Quran dibuka. Kemudian juga Al-Fatihah dinamakan juga Al-Masani atau Sabul Masani. Apa yang dimaksud dengan Sabul Masani, Abi? 7 ayat yang berulang-ulang dikarenakan dalam setiap rakaat sholat dibaca. Jadi Al-Fatihah itu artinya pembuka. Kenapa dinamakan dengan pembuka? Dikarenakan dengannya lah, yaitu dengan Al-Quran lah, Al-Fatihah membukanya, atau dengan Al-Fatihah Al-Quran dibuka atau diawali, dimulai dengan surat Al-Fatihah. Dan juga Al-Fatihah memiliki nama lain, yaitu Sabul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Maknanya yaitu berulang-ulang dibaca pada setiap rakaat, sehingga disebut Al-Masani. Dan juga di sana memiliki nama lain. Apa nama lainnya? Al-Quran. Ya? Al-Quran. Mari kita masuk pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah, yaitu dengan menyebut nama Allah. Abda'u bismillah, aku memulai dengan menyebut nama Allah. Isti'anatan alal adai wa taufiq wa talaban lil qabul. Artinya bahwasanya kita menyebut atau kita memulai dengan menyebut nama Allah dalam rangka memohon pertolongan dan taufiknya agar kita dimudahkan untuk bisa membacanya. Lebih dari itu, kita bisa memahaminya dengan baik dan benar, dan lebih dari itu kita bisa mentadabburinya, bisa mengamalkannya dan bisa menyampaikannya. Dan juga bismillah, di sana ada hadis bahwasanya setiap perkara yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara tersebut terputus atau kurang barokah. Walaupun hadis tersebut para ulama sebagian mendalilkannya, akan tetapi dari sisi makna dan pengamalan, para ulama senantiasa menawarkan bismillah setiap kali akan melakukan sebuah perkara atau urusan. Kemudian juga lafzul jalalah, yaitu Allah pada ayat bismillah merupakan nama Rabb, yaitu yang maha mulia, yang maha agung.
al-ma'bud bihaqqin siwa, yang berhak disembah bukan selainnya. Jadi Allah di sini adalah zat yang berhak untuk disembah, bukan yang selainnya. Wa huwa akhasu asma'illah wa la yusamma bi ghairah. Dan nama ini itu lafaz Allah atau nama Allah khusus nama-nama Allah dan tidak boleh diberikan kepada selainnya. Misalkan seorang memiliki putra dinamakan Allah, maka tidak boleh. Nama ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahman, yaitu yang Maha Pengasih, maksudnya allazi wasi'at rahmatu jami'al khalqi, yaitu zat yang maha luas kasih sayangnya untuk seluruh makhluk, yaitu mencakup seluruh makhluk yang ada di muka bumi, baik itu makhluk dari bangsa manusia ataupun dari bangsa hewan, tumbuh-tumbuhan, itu di bawah sifat Allah, yaitu artinya Allah Maha Pengasih. Allah memberikan rezeki, mengatur, menghidupkan seluruh makhluk, baik makhluk-makhluk yang terbesar ataupun makhluk-makhluk yang terkecil, seperti misalkan bakteri, amoeba, itu semua Allah berikan rezeki masing-masing, tidak ada yang terluput. Menunjukkan bahwasanya sifat Ar-Rahman, sifat yang Maha Pengasih adalah sifat kasih sayang Allah yang maha luas, mencakup seluruh makhluknya. Kemudian Ar-Rahim, sifat yang Maha Pengasih, sifat yang Maha Penyayang. Sifat ini atau kasih sayang ini hanya Allah khususkan, hanya Allah berikan kepada orang-orang beriman sebagai bentuk rahmat Allah atas keimanan dan ketakwaan mereka ketika di dunia, sehingga mereka berhak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berhak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dua sifat ini, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, merupakan dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Rabb seluruh alam atau semesta alam. Sanau asnaullah bihi ala nafsi, bahwasanya Allah di sini memuji atau memberikan pujian kepada dirinya sendiri. Wa fi dhamanihi amrun lil ibadi, yang mana di dalamnya terkandung perintah bagi hamba-hambanya. Fahuwal mustahiqu lahu wahdah, bahwasanya hanya Allah lah yang berhak menerima semata-mata pujian, dan dialah yang menciptakan makhluk, yang mengatur seluruh urusan mereka, yang memelihara seluruh makhluk dengan nikmat-nikmatnya, dan memelihara wali-walinya dengan iman dan amal soleh. Bahwasanya di sini dari dalil ini merupakan dalil sifat rububiyah Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan bacaan seorang muslim terhadap ayat ini pada setiap rakaat dalam salatnya adalah sebagai pengingat baginya akan hari akhirat. Allah semata menguasai hari pembalasan, menyadarkan akan pentingnya amal soleh serta menjauhi kemaksiatan. Ketika kita memahami makna dari Malik Yaumiddin, ini adalah sebagai pengingat bagi kita semua, bahwasanya Malik Yaumiddin merupakan hari pembalasan, hari penghisaban, dan juga dengan kita mengetahui, meyakini makna pada ayat ini, maka kita akan dituntut untuk bersiap-siap melakukan amal soleh dan juga menjauhi kemaksiatan. Ketika kita betul-betul mentadabburi ayat ini, maka akan terdorong kita untuk bersiap-siap istihad, mempersiapkan diri untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan juga berusaha menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan.
Ini makna singkat daripada ayat Maliki Yaumiddin. Kemudian iyyaka ayat selanjutnya kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Inna nakhsuka wahdaka bi ta'ah wal ibadah. Sesungguhnya kami mengkhususkan Engkau semata dengan ketaatan dan ibadah. Di sini kalimatnya sebenarnya itu mendahulukan iyyaka baru na'budu, tidak na'budu iyyaka, menunjukkan bahwasanya pengkhususan semata-mata hanya kepada Allah kita beribadah. Wa nasta'inu bika wahdaka fi jamil umurina, dan kita memohon pertolongan yaitu hanya kepada Engkau pada seluruh perkara kita, baik perkara dunia kita, perkara akhirat kita, maka kita hanya memohon pertolongan kepada Allah semata. Fal amru kulluhu biyadik. Bahwasanya seluruh urusan yang kita hadapi maka itu semua perkaranya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. La yamliku minhu ahadun mithqala dzarrah. Tidak ada seorang pun yang memiliki walaupun sebesar biji zarah. Wa fi hadhil ayat dalilun 'alal anal 'abda la yajuzu lahu ay yusarifa syai'an min al-ibadah illa lillahi wahdah. Sehingga dari ayat ini bahwasanya menjadi dalil sesungguhnya seorang hamba tidak boleh memalingkan sesuatu pun dari jenis-jenis ibadah kecuali hanya kepada Allah semata. Wa fiha shifaa'ul qulub min da'i ta'alluq bi ghairillah. Dan di dalam ayat ini ada obat bagi hati terhadap penyakit ketergantungan kepada selain Allah. Ketika kita memahami ayat ini bahwasanya hanya beribadah kepada Allah dan hanya memohon pertolongan kepada Allah, maka ini sebagai obat bagi hati ya, dari penyakit bergantung kepada selain Allah. Segala sesuatu urusan maka kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahu samad. Bahwasanya Allah tempat bergantung segala sesuatu. Oleh karena itu selayaknya bagi para muwahhidin, bagi para ahli tauhid, maka seluruh urusan harus kita gantungkan kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Wa min amradil riya wal ajib. Dan di antara penyakit yang bergantung kepada selain Allah yaitu dari penyakit riya, ujub, wal kibriya, dan juga kesombongan. Ini tafsir daripada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dikarenakan waktu Isya sudah masuk, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pembacaan tafsir walaupun singkat ya, dan sebagai bab murajaah mengulang dari apa yang sudah diketahui, semakin memantapkan kita dalam memahami kandungan daripada ayat atau surat Al-Fatihah, yang mana di dalamnya ada pengagungan atau pujian terhadap Allah dan ada pengakuan terhadap rububiyah Allah. Kemudian juga mengingatkan kita untuk senantiasa beristighfar, mempersiapkan berbagai macam amalan ketaatan dan ibadah, karena kelak kita akan menghadapi yaumul hisab, yaumul jaza, dan juga kita berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian kita hanya mempersembahkan seluruh jenis ibadah kita kepada Allah, kemudian kita serahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, semata-mata atas kekurangan yang ada pada diri saya pribadi, dan apabila ada kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.